Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. At-tiflu sawa'un akana dzakaran am unsa wa bighadin nazar an jinsihi wa launihi wa lughatihi indama yablughu hadha tifla sinnul hulum tansha'u fi dhihnihi wa aqlihi as'ilatun salasatun taduru hawla wujudil insan fil hayati dunya wa sababi wujudihi wa ila ayna masiruh wa kaifa takunu nihayatuh. Seseorang, ya, anak kecil entah itu laki-laki ataupun perempuan, siapapun dia, warna kulitnya apa, bahasanya apa, ketika telah sampai kepadanya usia ar-rusydu, ya, karunia yang Allah berikan untuk mampu berfikir, ya, maka akan muncul di dalam akalnya itu 3 pertanyaan seputar wujudnya manusia dalam kehidupan dunia, sebab keberadaannya, akan kemana dia pulang, dan apa nanti akhir dari kehidupan ini gitu. As'ilatun tansa'u fi uquliha ulil atfal tahmilu al ma'ani dzataha wa illam takun bil alfadil madhkurati nafsiha. Pertanyaan yang dimaksud yang ada muncul pada setiap anak itu maksudnya apa? Secara tersirat, terucap di dalam hati, dalam pikirannya, meskipun tidak terucap dengan lisannya. Wahadil as'ilah as-salasah hiya, pertanyaan yang 3 ini adalah: 1. Min aina ataitu, aku ini asal dari mana, berasal dari mana. Walimada ataitu, kemudian pertanyaan kedua, untuk apa aku udah ada di sini. Wa ila aina al-masir, kemudian pertanyaan ketiga adalah setelah ini aku mau kemana. Hadil as'ilah as-salasah tusakkilu ma yusamma bil uqdatil kubra allati tadallu tuqliqu uqulan nasyi'ah wa tulihu alaihim tatatallabu ijabatin muwafiqatan lil fitrah wa muqni'atan lil aqli wa tamla'u qulubahum tuma'ninatan. 3 pertanyaan ini disebut dengan sebutan uqdatul kubra, simpul besar, ikatan besar, yang mana butuh untuk dijawab dengan jawaban-jawaban yang sesuai dengan fitrah, memuaskan akal dan menenangkan hati. Jika tidak, akan senantiasa menghantui dan mengacaukan perasaan manusia gitu. Wa idza lam tatim al-ijabah walau an su'alin wahidin min hadhil as'ilati salasah fa innal uqdatal kubra ma zalat baqiyatan duna hillin. Seandainya jawaban tersebut tidak sempurna, meskipun cuma salah satu dari yang 3 itu, maka berarti simpul utama belum terpecahkan, ya, masih menuntut dan akan mempengaruhi nanti ke dalam sikap dan perilaku manusia. Nah, amma muwafaqatu hadil ijabah lil fitrah fana'ni bidzalik alla takuna al ijabatu munaqilatan wa mukhalifatan lima julibat alaihi nafsul basyariyah. Apa yang dimaksud dengan jawaban ini harus sesuai dengan fitrah? Maksudnya apa? Tidak boleh jawaban itu bertolak belakang dengan asal fitrah di mana manusia itu diciptakan. Contoh, ka'antakuna nafsu al-basariyah julibat wa futirat ala hubbit tamalluk. Misalnya saja manusia itu diciptakan dengan naluri, dengan fitrahnya senang untuk mempunyai apa gitu ya, kepemilikan begitu. Kemudian wa ta'ti al-ijabah bi aqidatin ka aqidati suyu'in masalan tamna'u hadha tamalluk alladhi futirat alaihi an-nafsul basariyah. Lalu kemudian pertanyaan tadi dijawab dengan jawaban
ala ideologi komunis, di mana komunis mengatakan manusia dilarang memiliki kepemilikan, dilarang, tidak boleh ada kewenangan untuk memiliki, karena semua dimiliki oleh negara. Nah, jawaban ala ideologi komunis ini, sosialis, itu bertentangan dengan fitrah. Yang kedua, wa amma ikna'u hadil ijabah lil aqli fa na'ni bidzalik an takuna al ijabatu mutabiqatan lil waqi' al mas'ul anhu. Yang dimaksud dengan jawaban itu harus memuaskan akal, maka maksudnya harus sesuai dengan fakta. Wa alla takuna mukhalifatan wa mu'aridatan lil umur al badahiyah. Tidak boleh jawaban itu bertolak belakang dengan fakta, dengan kenyataan, karena akal pasti tidak nerima. Fa inkaru wujudil khaliq ka inkari wujudis syamsi. Maka misalnya ada orang yang mengingkari tentang adanya al-khaliq, Allah sebagai pencipta, itu sama artinya dengan orang yang mengingkari adanya matahari, gitu. Fakilal ijabataini ghairu muqni'ataini lil aqli. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tidak ada pencipta, itu artinya apa? Sama dengan mengatakan tidak ada matahari, padahal matahari itu ada, padahal Allah itu pencipta ada. Nah, fal khaliq subhanahu wa ta'ala mawjud, Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Wal istidlalu ala wujudih fi ghayatil basatah. Dan proses untuk menempuh dalil tentang adanya Allah itu sangat jelas banget. Nanti kita akan bahas lebih rinci. Wa amma an tamla hadil ijabah al-qulub tuma'ninatan, ay anna hadil ijabah al-muwafiqah lil fitrah wal muqni'ah lil aqli ta'malu ala halil uqdatil kubra inda sa'il alladhi sa'ala tilkal as'ilah as-salasah wa tujida indah al-aqidata sahihah. Yang dimaksud dengan hendaknya jawaban itu menenteramkan hati adalah gini, jawaban-jawaban yang sudah dibahas tadi sesuai dengan fitrah, memuaskan akal, dan seterusnya tadi, itu kemudian membuahkan akidah yang sahih. Akidah yang sahih itu adalah wahadil aqidatu sahihah hiya dzatuha al-qaidah al-fikriyah allati tubna 'alaiha jami'ul afkar 'anil hayat. Akidah yang sahih itu juga sekaligus merupakan kaidah berfikir yang akan tegak di atasnya semua cabang pemikiran terkait kehidupan. Haitsu tatarakkazu hadil afkar inda ashabiha tarakkuzan muntija, yakni akidah yang sahih itu sekiranya nanti akan memberikan efek ya kepada seseorang, efek yang akan membangkitkan, begitu. Maka faman ya'tanik hadhil akidah yajid jawaban syafiyan wa wafiyan wa muqni'an likulli tasawulatih wa yajid mu'alajatan sahihatan wa hallan jadriyan likulli muskilatin min muskilatih. Maka siapa orang yang menganut akidah ini, pasti dia akan mendapatkan jawaban yang sempurna, yang memuaskan akal, kemudian melahirkan solusi yang sahih, jawaban yang tuntas untuk semua problem, sehingga karena itu faya'isu hayatan hani'atan mutmainnatan sa'idah, maka akhirnya dia mendapatkan apa? Perasaan dalam kehidupan ini, perasaan yang tenang, hati yang bahagia, seperti itu. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah. Baik, selanjutnya wal uqdatul kubra indama la tuhallu indama tuhallu
hallan ghaira sahihin, ay hallan la yuwafiqul fitrah wa la yuqni'ul aqla wa la yamna'ul qalba tuma'ninatan, fa inna sa'il alladhi sa'ala tilkal as'ilah as-salasa yadhallu fi qalqin wa dirabin la yahda'u lahu balun wa la yastaqiru lahu qararun wa rubbama yufakkiru fil intihar. Kembali bahwa ketiga simpul besar ini tidak terjawab atau dijawab namun tidak sahih, tidak sesuai dengan fitrah, tidak memuaskan akal, dan tidak bisa menghadirkan ketenangan di dalam hati, maka siapapun dia orangnya dijamin pasti akan hidup dalam kegalauan, ya, hatinya tidak tenang, kehidupannya tidak pernah mendapatkan sesuatu yang mantap, ya, yang melahirkan keyakinan dan seterusnya. Selalu dihantui dengan kegalauan dan keraguan, bahkan tidak mustahil juga akan berpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Ikhwan fillah rahimakumullah, demikianlah yang bisa Al-Fakir haturkan untuk kajian kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.